Sabtu ceria, ketemu lagi dengan Ibu melalui ibadah online kita. Ibu harap anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan terus bersuka cita ya untuk melakukan ibadah online kita. Anak-anak Ibu mengajak anak-anak Ibu semua untuk mempersiapkan diri ya, siapkan hati kamu, siapkan Alkitab kamu, siapkan persembahan kamu untuk ibadah online kita hari ini. Ayo Ibu mau menyapa dulu anak-anak Ibu yang di rumah maupun di mana saja. Apa kabar anak-anak Ibu SD GKPS Sinar Gunung? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hu, hu, hu. Ayo lagi, belum semangat, semangat lagi nak. Ayo, apa kabar murid-murid SD GKPS Sinar Gunung? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hu, hu, hu. Puji Tuhan, ternyata anak-anak Ibu masih semangat untuk ibadah online. Goyang kiri, goyang kanan. Mari kita puji Tuhan, dikepak-kepakkan sayapnya. Digeleng-geleng kepalanya agar tubuh sehat dan kuat untuk berbagi nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri agar tubuh sehat dan kuat untuk berbagi nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, anak-anak Ibu, kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang mari kita berdoa, ambil sikap yang baik ya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan Yesus yang baik masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun buat segala dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami mohon ampun ya Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa ya Tuhan untuk sekolah GKPS Sinar Gunung. Kami mohon berkatilah sekolah kami. Kami mohon juga ya Tuhan untuk guru-guru dan staf pegawai. Kiranya Tuhan memberkati. Begitu juga anak-anak SD GKPS Sinar Gunung. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapak. Jangan biarkan mereka untuk bermalas-malasan belajar. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah hadir di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah online kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dan kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai di sini doa anaknya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami. Amin. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Aku disayang Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Aku disayang Tuhan. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat
Tuhan ya, anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Nah, walaupun kita beribadah melalui video ya, beribadah di rumah masing-masing, tapi kita patutnya mengucap syukur ya nak ya. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa ya. Ambil posisi sikap untuk berdoa nak. Siapkan dirimu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan ya Tuhan kepada kami, atas segala kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak ibu, ayo ambil Alkitabmu. Sudah nak? Nah, baik. Ambil Alkitabmu, buka Lukas. Nah, kalau Lukas itu perjanjian lama atau perjanjian baru nak? Iya, perjanjian baru ya. Buka Lukas 10. Sudah nak? Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini panjang ya nak ya. Nah, sudah nak? Oke, ibu akan membacakannya ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Tetapi ia melihat orang itu. Ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, anak-anak ibu, nah itulah firman kita ya dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, anak-anak ibu, tema kita hari ini adalah orang Samaria yang murah hati ya, yang di situ tadi dibuat orang Samaria yang murah hati atau orang Samaria yang baik hatinya. Nah, dalam kisah itu nak diceritakan ada 3 orang yang melewati orang Yahudi ketika dia tergeletak di pinggir jalan karena habis dirampok oleh penyamun-penyamun. Maksudnya penyamun-penyamun itu nak ada
penjahat ya nak ya. Yang pertama adalah seorang imam, yang kedua seorang Lewi, dan yang ketiga itu seorang Samaria. Nah, seorang imam itu adalah seorang yang sangat memahami tentang ajaran agama. Artinya dia tahu nak, kalau menolong orang lain itu adalah perbuatan baik. Tapi ya anak ibu, tapi lihat ini, bukannya menolong nak, tapi dia membiarkan saja, dia tidak membiarkan saja orang Yahudi itu tergeletak. Dia tidak memiliki rasa iba, dia tidak memiliki rasa kasihan nak. Udah, nah ini seorang imam. Nah begitu juga seorang Lewi nak. Nah ini dia ya, seorang Lewi. Nah dia ada seorang Lewi ini adalah orang terpelajar atau berpendidikan yang baik. Tapi walaupun dia terpelajar, walaupun dia pintar nak, dia tidak memiliki rasa iba juga, sama seperti seorang imam tadi, ya sama. Mereka dua meninggalkan orang Yahudi tadi, ya, meninggalkan orang Yahudi tadi. Nah, lalu berbeda dengan seorang orang Samaria nak. Udah, berbeda dengan orang Samaria ya. Pada masa itu orang Yahudi menganggap orang Samaria itu tidak memiliki kasih. Orang Samaria itu orangnya tidak baik hati ya. Nah, tapi ternyata orang Samaria itulah yang menolong orang Yahudi itu. Nah, dia membalut lukanya, dia memberi minuman kepada orang Yahudi itu, bahkan dia menaikkan orang Yahudi itu ke atas keledainya. Bahkan juga dia membawa ke tempat penginapan. Bukan itu saja nak, orang Samaria ini juga membayar pemilik penginapan itu untuk merawat orang Yahudi itu sampai sembuh. Nah, baik sekali ya nak ya. Oke. Nah, lalu anak ibu, kita semua sudah merasakan kasih Tuhan ya nak ya. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak hanya mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita, tapi Tuhan sudah juga merawat kita, memberkati kita sampai hari ini, memberikan kita kesehatan ya nak ya, memberkati kita, memberkati orang tua kita. Sungguh baik Tuhan itu ya nak ya. Nah, melalui firman ini nak ya anak-anak, Tuhan Yesus melalui firman ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita agar kita menjadi anak yang murah hati, yang mau menolong sesama manusia ya, yang mau menolong kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita tanpa membeda-bedakan agama dan suku ya nak ya. Nah, di Indonesia kita ini, Indonesia tercinta ini, kita memiliki banyak suku nak. Ada suku Papua, suku Jawa, suku Bali, suku Batak, suku Manado, banyak ya nak ya. Begitu juga agama ya nak ya. Nah, oleh karena itu, kalau ingin menolong sesama tidak boleh memilih-milih agama. Kalau ingin menolong tidak boleh memilih-milih ya nak ya. Nah, karena tadi di dalam Alkitab firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anak ibu cukup hari ini firman kita ya nak ya. Kita seperti biasa mengadakan kuis ya nak ya, perlombaan ya nak ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa tema pada kebaktian untuk hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna atau isi dari firman kita ini untuk hari ini? Nah, itu saja ya, ada 2 pertanyaan.
Nah, baik. Nah, kamu kirim jawabanmu ke komentar kolom di YouTube ya. Siapa yang cepat dia yang dapat hadiahnya. Nanti di akhir semester kamu akan mendapatkannya ya. Oke. Nah, baiklah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu ini ya Bapa, kami diingatkan lagi Tuhan agar kami untuk bermurah hati kepada siapa saja, menolong yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan siapa di antara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak didik kami ya Bapak. Tuhan berkati mereka, berkati tumbuh kembang mereka, agar berkati juga orang tua mereka ya Bapak dalam pekerjaan, agar orang tua kami Tuhan bisa mencukupi kebutuhan anak-anak didik kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan kami Bapa. Terima kasih karena kami boleh mempersembahkan sebagian kecil yang berasal dari-Mu. Berkat itu ya Tuhan, biarlah persembahan kami ini dapat diperluas dan kerajaan-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom.